Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan kisi-kisinya. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 14. Oke, antum lihat soalnya nomor 14 ini. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah yang tidak benarnya terdapat pada opsi yang mana, kayak gitu. Kita diberikan 4 buah himpunan. 4 buah himpunan ini sebelum dikerjakan kita harus menentukan dulu anggotanya siapa-siapa. Seperti pada himpunan D, itu dia X demikian hingga X besar dari sama dengan 1, kecil dari 10, dan X elemen bilangan bulat. Berarti kalau kita daftarkan, karena dia bilangan bulat dan ada batasnya, dia besar dari sama dengan 1, artinya satunya ikut sampai sebelum 10, karena X-nya itu kecil dari 10, berarti sampai 9. Maka kalau didaftarkan, himpunan D-nya itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya untuk himpunan E sudah diketahui dari soal, dia 1, 3, 5, 7, dan 9. Termasuk bilangan apa ya? Oh, ini merupakan bilangan ganjil yang kecil dari 10, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang F, itu bilangan asli kecil dari 10. Bilangan asli itu dimulai dari 0 atau 1. Nah, kalau yang 0 itu merupakan bilangan cacah, sedangkan bilangan asli dimulai dari 1. Berarti karena kecil dari 10, berarti hanya sampai 9 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Wah, sepertinya ini sama, ya kan? Sama. Atau ekuivalen. Selanjutnya ada himpunan G. G itu X demikian hingga X kecil dari 10, X elemen bilangan genap. Berarti himpunan G ini punya anggota yang hanya bilangan genap yang kecil dari 10. Berarti 2, 4, 6, dan 8. Oke, kita kembali ke soalnya. Dia menanyakan pernyataan berikut yang tidak benar. Oke, di dalam kumpulan himpunan-himpunan ini, Ibu tidak menyebutkan semestanya siapa. Nah, kalau ada soal yang semestanya tidak disebutkan, artinya semestanya itu adalah semua anggota-anggota dari keempat himpunan ini. Paham tuh? Oke. Berarti semestanya semua anggota dari himpunan D, E, F, dan G. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berarti kalau misalnya dia itu adalah semua anggota dari D, E, F, dan G, berarti semestanya siapa? Semestanya kita itu berarti sama dengan himpunan D dan juga sama dengan himpunan G. Tuh. Karena mereka sama, berarti ini yang ekuivalen dan inilah semestanya. Oke, kita mulai dari yang opsi A. A itu adalah G komplement. G komplement. Apakah G komplement itu sama dengan E? Oke, kita coba mencari ya. G itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka berdasarkan semestanya, oke, afwan. Kayaknya Ibu ada kesalahan di sini menuliskannya bukan G tapi F. Ya, F ya. Nah, F itu ini dan D itu ini. Oke, afwan ya. Kita lanjutkan kembali. G komplement itu 2, 4, 6, dan 8. Berarti selain himpunan G, siapa dia? Yaitu berdasarkan F ini, maka yang bukan G adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Terus, sedangkan himpunan E itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Apakah betul ini? Ya, betul ya. Nah, kita lanjut ke sini yang B. B itu adalah F dikurang G. F itu semesta. Kemudian dikurangi dengan G. G itu ini. Berarti kalau dikurang harusnya jawabannya adalah apa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Seharusnya bukan D, tapi adalah siapa? Adalah
E. Berarti dari sini aja kita udah tahu bahwa jawaban yang seharusnya adalah E. Jadi ini adalah salah. Lanjut, D irisan E. D irisan E. D itu sebanyak ini loh, 1 sampai 9 dan E itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ini diiriskan ini dapatnya adalah E. Terus E gabung G. E gabung G. Ini bilangan ganjil, ini bilangan genap, maka menjadi apa? Menjadi semua anggota ini menjadi D. Ya, berarti ini betul. Ini juga betul. Jadi jawaban mana yang tidak benar? Yang B. Paham, Tum? Oke, selanjutnya soal nomor 15. Nomor 15 ini ada diagram Venn yang mana ada himpunan A dan juga himpunan B. Nah, pertanyaannya, berdasarkan diagram Venn di atas, hasil operasi A irisan B komplement. Nah, kalau ngerjain soal kayak gini, kita tentuin dulu yang di dalam. A irisan B. A irisan B apa? Ini ya, A irisan B. Yang ditanya, selain A irisan B, berarti di luar yang ada arsirannya. Siapa itu jawabannya? Yaitu 1, 2, 4, dan 5. Paham tuh? Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Diketahui di kelas ada 40 siswa, menyukai teh 86, siswa yang menyukai astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16, diketahui di kelas ada 40 siswa menyukai teh, 86 menyukai susu, 29 menyukai keduanya, dan 8 siswa tidak menyukai teh atau susu. Nah, ini Ibu buat gambarnya di sebelah sini saja ya, karena tidak muat. Di sini ada yang teh, kemudian ada yang susu, terus ada yang menyukai keduanya. Oke, yang tehnya 40. Ini teh. Kemudian susu. Ada 86. 29 keduanya. Ini 29. Terus 8 tidak menyukai teh dan susu. 8. Oke, pertanyaannya jumlah seluruh siswa adalah seluruh siswanya berapa ya? Nah, ini ada 29 yang keduanya. Berarti kita harus kurangi dulu. Berapa itu dikurang? 11. Oke, ini dikurang juga dengan 29 sama dengan 57. Maka semestanya adalah, kita hitungnya di sini, semesta sama dengan 11 ditambah 29 ditambah 57 ditambah dengan 8. Oke, berapakah itu? 1 tambah 9, 10 tambah 7, 17 tambah 8, 25. 2 ditambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10. 105. Ngertikah kalian semuanya? Oke, paham ya? Kita lanjutkan nomor 17. Berdasarkan soal di atas, jumlah siswa yang hanya menyukai satu minuman saja adalah satu minuman. Artinya, dia dapat memilih teh, kemudian atau yang lainnya yang memilih susu. Berarti ini jawabannya menyukai satu minuman sama dengan yang memilih teh saja ditambah dengan yang memilih susu saja. Tehnya ada 11 dan yang susunya ada 57. Berarti sama dengan 68. Tuh. Paham tuh? Kita lanjutkan yang ke-18. Dalam diagram di bawah ini menyatakan banyaknya siswa dengan ibadah terbaik, terbaik dalam tahajud, terbaik dalam Quran, dan terbaik dalam infak. Terbaik dalam Quran ini adalah yang banyak dalam murajaahnya ya, dalam ODTL-nya kalau kita.
Nah, banyak siswa dengan ibadah terbaik pada tahajud atau berinfak tetapi belum menghafal adalah tahajudnya saja maksudnya, dan berinfak saja, dan dia tidak atau dia belum banyak menghafal Quran. Oke, mana yang tahajud saja? Ini yang tahajud saja. Terus mana yang berinfak saja? Infak saja ada di sini. Tuh, kan dia mintanya yang tidak atau belum menghafal Quran. Kalau misalnya dia bilang tahajud, berarti tahajudnya semua ini. Terus kalau dia bilang berinfak, yang ini. Tapi karena dia minta hanya yang tahajud saja, berinfak saja, tetapi belum menghafal Quran, berarti jawabannya adalah 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Paham tum? Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 19. Pernyataan yang paling tepat di atas adalah pernyataan yang paling tepat. Variabel adalah pengganti. Nah, dari kata-kata pengganti ini udah betul. Koefisien adalah bilangan yang dikalikan dan terletak depan variabel. Itu juga betul. Koefisien itu angka ya. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Kalau koefisien dia harus dengan variabel, kalau konstanta dia sendiri saja tanpa variabel. Dan bentuk aljabar adalah yang di dalamnya terdapat variabel, koefisien, dan konstanta. Artinya semuanya betul. Tuh. Paham tum? Oke, kita lanjutkan nomor 20. Hasil dari X ditambah 2Y dikurang 10X tambah negatif 30Y. Nah, ini kita kali ya dengan ini. Berarti ini hasilnya sama dengan X ditambah 2Y dikurang 10. Positif kali negatif, negatif. Oh ya, ini X negatif 30Y. Kemudian kita dekatkan X dengan 10X dikurang 10X, kemudian ditambah 2Y dikurang 30Y. Maka hasilnya adalah X dikurang 10X. X ini sebenarnya ada angka 1, tapi tidak perlu dituliskan. 1 dikurang 10 sama dengan min 9X. 2 dikurang 30 negatif 28Y. Tuh, paham tuh? Oke, kita lanjutkan nomor 21. Hasil dari 8X pangkat 2 dikali 10XY dibagi 2X. Nah, ini Ibu tunjukkan dengan cara yang pelan dulu ya. Caranya bagaimana? Kita kerjakan yang di dalam kurung. Ini dikali dengan ini. 8 dikali 10 itu 80. Kemudian X-nya pangkat 2 ditambah 1. Kemudian ada Y-nya, baru dibagi dengan 2X. 80 dibagi 2 itu 40. X pangkat, ini kan sama dengan 3. Kemudian 3 dikurang 1 karena dia dibagi Y. Jadi sama dengan 40X kuadrat Y. Nah, selanjutnya Ibu akan tunjukkan caranya bagaimana mengerjakan soal ini dengan cara yang lebih cepat. Caranya, 8 kita kali 10 dibagi dengan 2. Atau gini aja, 10 kita bagi dengan 2 berapa? 5. Berarti 8 kali 5, 40. X-nya kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Berarti X-nya kita tulis aja ya. Nah, terus barulah dikali dengan Y. Jadi hasilnya adalah 40X pangkat 2 Y. Sama kan? Tafadol mau gunakan cara yang ini atau yang ini. Dan ini, yang cara cepat ini hanya bisa dilakukan kalau operasinya kali dan bagi. Tapi kalau operasinya tambah dan kurang itu tidak diperbolehkan. Paham tum? Oke, kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Oke, supaya videonya tidak terlalu berat, ini Ibu hentikan sejenak. Nanti akan Ibu sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.